Halo, assalamualaikum semuanya. Aku tergelitik ya dengan banyaknya kecelakaan di berbagai macam industri atau sebuah usaha yang ada di Indonesia ya. Berbeda terbalik dengan keadaan perilaku sebuah organisasi yang ada di Barat ataupun yang ada di negara Eropa di sana. Jadi kebanyakan dari mereka itu uh, perbedaannya begitu besar banget gitu antara Indonesia dengan Barat gitu. Nah, penyebabnya apa gitu? Jadi aku sempat menuliskan beberapa ya, dan belum jadi artikel, tapi masih dalam bentuk sebuah konsep aja. Jadi yang aku lihat itu pertama, ada 5 sih, ada 5 kenapa terjadi kecelakaan sangat banyak di Indonesia. Bahkan ada yang tidak tercatat. Yang pertama itu tidak adanya komitmen dari top manajemen. Contohnya kayak direktur utama, direktur operasi, atau bisa jadi direktur SDM. Nah, itu kenapa bisa menjadi hal seperti itu? Karena boleh jadi di kalangan top manajemen mereka tidak ada kefokusan untuk membicarakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi vendornya, ataupun bagi tamunya begitu. Mungkin saja mereka tidak berkomitmen. Padahal di dalam undang-undang sudah jelas bahwa uh, puncak tertinggi seorang pemimpin itu adalah ketika dia itu bisa berkomitmen, dapat berkomitmen dan konsisten melaksanakan komitmen tentang K3, keselamatan kesehatan kerja. Nah, makanya aku menaruh indikator yang paling pertama itu adalah komitmen top manajemennya. Kita ambil contoh nih, kalau top manajemennya itu memberikan contoh bagaimana cara bekerja yang aman, bagaimana cara kerja yang sehat, maka aku dapat memastikan bahkan level cleaning service, level level staff yang kelas jabatan yang paling rendah pun mereka akan malu gitu ketika melihat top manajemennya atau direkturnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap K3 tentang keselamatan. Aku yakin ketika top manajemen itu memberikan contoh selalu terus-menerus ya, baik ucapan, baik tindakan itu sesuai dengan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja, aku yakin yang di bawah juga akan ikut gitu. Bahkan kalau aku pernah mendengar uh, uh, slogan seperti ini ya, pegang kepalanya maka buntutnya juga akan ikut gitu. Nah itu kayak kan ibarat kata kayak bukan slogan ya tepatnya, tapi lebih lebih tepatnya sebagai istilahnya pegang kepalanya, kalau kepalanya nurut otomatis yang di bawahnya juga ngikut gitu. Nah ini aku kembali tekankan terkait komitmen top manajemen yang sangat penting. Terus yang kedua, turunannya adalah tidak adanya manajemen terintegrasi antara SMK 3, kemudian ISO 14001 lingkungan, tentang lingkungan, 14001, ISO 9001, dan manajemen-manajemen lainnya. Jadi setelah top manajemen nih itu melakukan tanda tangan, tapi sebenarnya tidak hanya tanda tangan gitu. Tanda tangan itu kan sebagai formalitas biasa aja lah, kita di atas putih bahwa top manajemen itu melakukan komitmen gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja, harus ada turunannya lagi gitu. Jadi top manajemen itu harusnya memerintahkan sistem manajemen untuk menggodok sebuah peraturan prosedur tentang keselamatan kesehatan kerja dalam sebuah buku pedoman, yaitu manajemen terintegrasi. Jadi kumpulannya sangat banyak begitu. Jadi dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan ditandatangani kembali, baru nanti disosialisasikan secara periodik begitu. Entah itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu terserah manajemen atau divisi K3 yang menindaklanjuti sifat teknis tersebut. Kemudian yang ketiga yang aku amati adalah kenapa kecelakaan itu banyak terjadi di, di sekitar kita. Itu bisa jadi tidak, ini kita ngomongnya di bidang perusahaan ya. Yang ketiga itu aku analisa adalah karena tidak adanya program keselamatan kesehatan kerja.
Jadi K3 itu kan ada macam-macam, ada SHE, ada HSSE, ada HSE gitu ya. Jadi tidak adanya program kerja begitu. Biasanya program kerja itu dibuat tahunan, terserah perusahaan aja sih, atau divisi atau organisasi departemen K3-nya aja mau melakukan itu seperti apa. Yang jelas program K3 itu garis besarnya adalah dia itu ada review tentang peraturan-peraturan K3 yang terbaru, apakah relate dengan undang-undang sebelumnya begitu. Itu harus ada di program K3, program HSE atau SHE. Selanjutnya itu ada program-program seperti safety patrol, safety briefing, kemudian ada melakukan investigasi apabila terjadi kecelakaan, kemudian setelah investigasi dilakukan sebuah sosialisasi untuk menutup case supaya kasus-kasus kedepannya itu tidak terjadi serupa begitu. Jadi itu harus dituliskan secara runut begitu. Kalau bisa dituliskan, safety patrolnya itu tiap hari jam berapa aja harus rutin. Kalau terjadi kecelakaan prosedurnya seperti apa, memanggil semua orang atau bagaimana, itu harus dicatat dulu. Jadi yang aku masukkan di sini adalah program K3 itu harus tercatat dan harus ditandatangani juga sebagai bukti hitam di atas putihnya. Jadi itu teman-teman, program K3-nya harus ada dulu gitu. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman safety officer, safety management, atau bahkan SHE manager begitu. Selevel SHE manager itu tidak bisa dipungkiri lah, harus ada program K3 kayak gitu supaya ada guideline-nya nih, ada patokannya apa nih program-program kita gitu. Dan yang keempat, menurut aku pribadi tidak ada monitoring terhadap semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh entah itu pegawai organik, pegawai kontrak, vendor ataupun visitor yang berkunjung di perusahaan. Jadi ada 4 ya kalau aku sebutkan. Pegawai organik itu maksudnya pegawai asli penerimaan perusahaan itu. Yang kedua pegawai kontrakan, kemudian yang ketiga vendor yang kita ajak mereka untuk jadi rekanan untuk bekerja di tempat kita untuk menggarap sebuah proyek tertentu begitu. Nah, yang aku melihat di nomor 4 ini memang tidak ada monitoring ya, tidak ada monitoring pekerjaan. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan tutup close case ya, atau dengan menggunakan program CSMS. CSMS ini adalah Contractor Safety Management System. Jadi sebenarnya di dalam draft standar operasi prosedur Contractor Safety Management System itu sifatnya baku ya, dan itu sudah di ACC atau ditandatangani oleh top manajemen, dan itu menjadi SOP dan itu harus dilaksanakan di berbagai macam divisi. Contohnya nih, divisi umum itu ada perbaikan tentang paving. Jadi pavingnya ini sudah banyak berlubang begitu. Jadi perusahaan ini tidak memiliki tenaga kerja untuk memperbaiki paving itu, maka mereka minta bantuan dengan vendor CV apa gitu. Nah, paving ini harus dilihat dulu nih kondisi pekerjaannya. Dia lokasi pekerjaannya di daerah rawan kah, di daerah sedang kah, atau risikonya kecil. Jadi harus dilakukan dulu. Jadi setiap pekerjaan yang sifatnya itu risiko kecil, sedang ataupun menengah, itu wajib timnya vendor itu menuliskan JSA-nya, Job Safety Analysis-nya. Urutan pekerjaan mereka itu seperti apa. Mungkin yang disuruh menuliskan itu adalah mandor atau apa. Nanti mandornya yang bertanggung jawab untuk mengawasi tersebut. Begitu juga dengan si pemilik project, yaitu yang perbaikan paving. Jadi mereka tinggal mengawasin aja yang punya project ini. Jadi JSA itu jangan dilupakan ya. Jadi bahkan itu setiap hari, karena setiap hari itu pasti saja ada perubahan pekerjaan. Nah, ini yang perlu dicatat. Nah, di JSA itu Job Safety Analysis itu kan ada juga tuh kolom sebelahnya, yaitu risiko apa yang ditimbulkan pada saat pengerjaan step 1 misalkan. Nah, itu diperlukan apa-apa aja APD-nya, terus apa-apa aja pengendaliannya. Mungkin yang pertama bisa memitigasi
apa-apa saja nih, apakah banyak pakunya. Jadi disingkirkan dulu paku-pakunya yang ada di sekitar pekerjaan itu. Itu namanya mitigasi. Ibarat kata kayak mengeliminasi lah segala sesuatu yang bersifat berbahaya. Kemudian apa-apa lagi itu dituliskan di dalam JSI itu. Makanya yang poin paling penting ini adalah CSMS ya, Contractor Safety Management System, itu harus betul-betul punya dasar landasan hukumnya dan memang harus disahkan betul. Jadi tim K3 itu sebagai garda terdepannya sebelum vendor itu bekerja, ya tim K3 itu wajib menanyai ini pekerjaannya step by step seperti apa APD yang diperlukan, apa saja alat perlindungan yang cocok untuk pekerjaan step 1 misalnya itu. Jadi yang aku simak ya akhir-akhir ini yang di Indonesia ya, di berita amat apapun ya, itu ada pekerjaan yang sifatnya itu tidak ada di monitoring. Jadi ini sangat pentingnya untuk melakukan monitoring pekerjaan. Kemudian yang kelima yang aku amati adalah kenapa banyak kecelakaan terjadi di Indonesia ataupun ya kebanyakan di Asia lah. Kebanyakan itu karena SDM-nya tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dia jadi sebatas kayak slogan aja lah. Ya sebenarnya kalau slogan itu penting ya karena sifatnya kampanye, tapi tidak sampai situ aja, mestinya harus ditindaklanjuti dengan cara peduli juga. Jadi kalau ucapan berkata A, tindakan juga harus A, jangan ucapan berkata A, tindakan berkata B, begitu. Itu tidak boleh. Nah sebenarnya ada sih program untuk meningkatkan kepedulian SDM yang awalnya tidak mengerti tentang K3, itu bisa sebenarnya dipermak jadi sebuah program. Mungkin bisa diiming-imingi dengan apabila kalian melaporkan sesuatu hal yang sifatnya berbahaya, ketika kalian melaporkan itu dapat poin 1 ini dampak positifnya adalah menaikkan gaji misalkan, atau poin kredit nilai plus sebagai penentu gaji kalian akan naik di bulan berikutnya, itu bisa jadi ini ya tinggal omong-omongan aja terhadap top manajemen dengan si pembuat program yang membuat sistem kredit orang-orang yang peduli terhadap K3 begitu. Kemudian ada lagi, kalau kalian bisa menindaklanjuti, tidak hanya lapor ya. Jadi misalkan saya menemukan sesuatu orang tidak pakai APD, padahal dia berada di lokasi yang rawan dijatuhi oleh batu bata misalkan. Maka si pelapor tadi itu ngelaporin, itu dapat 1 poin tuh. Terus ketika dia langsung menegur dengan memberikan dokumentasinya, menegur tersebut, dan itu menjadi nilainya 2. Nah itu sebagai contoh aja nih. Jadi kita bisa memberikan iming-iming kepada pegawai. Ya memang sih ya, pegawai yang awalnya tidak sadar dengan K3 itu bisa dipermak atau dipaksakan atau diberikan iming-iming hadiah melalui sistem kredit tadi itu, sistem kredit yang positif tadi itu, nilai plus lah. Jadi itu sebagai penentu kenaikan gaji misalkan, terserah aja mau dibentuk seperti apa. Yang jelas ide ini adalah ide yang lumayan banyak digunakan oleh teman-teman yang peduli terhadap K3 ya, untuk membentuk sebuah budaya peduli lapor, peduli menindaklanjuti langsung. Karena biasanya teman-teman ada yang lapor doang, itu diserahkan langsung ke tim HSE atau tim K3-nya. Padahal pada waktu itu yang bersangkutan itu bisa menindaklanjuti langsung. Contohnya dia menemukan orang yang tidak pakai APD di lokasi yang sangat berbahaya, dijatuhi oleh batu bata. Itu kan menimbulkan risiko kepalanya nanti benjol, cedera, menimbulkan darah nanti keluar karena kepentok kan, kepalanya kepentok. Nah dia menyerahkan kepada tim K3, padahal sebenarnya dia bisa menindaklanjuti. Itu sebenarnya ya bisa dikatakan dia itu peduli sudah, cuma peduli dalam kategori cuma bisa lapor doang. Nah yang kita inginkan kan adalah kalau kamu bisa menindaklanjuti langsung, ya kamu harus close case, kamu harus menutup kasus tersebut. Jadi dengan cara apa? Dengan cara peneguran. Kalau yang bersangkutan tidak bisa ditegur, ya
salah satunya ya dia harus yang bersangkutan yang tidak pakai helm itu dilaporkan kepada si pemilik project. Nah, gitu. Jadi kalau bisa ditindaklanjuti langsung ya langsung aja gitu. Ada juga sih kalau aku melihat di perusahaan lain itu waktu aku kunjungan lapangan ada juga mandor manajer safety-nya itu ketika dia melakukan perjalanan ya di lapangan, dia menemukan vendornya itu tidak bekerja. Dia malah ngefoto, malah ngirim ke si staffnya doang supaya staffnya itu menegur. Padahal lokasi si penegur, si manajer HSSE ini itu bisa langsung menegur begitu. Jadi dia itu cuma kirim gambar doang. Jadi maksud si manajer HSE-nya ini adalah dia menyuruh si staffnya untuk menegur. Padahal kalau contoh pemimpin yang baik itu adalah kalau kamu menemukan sesuatu hal yang sifatnya tidak sesuai dengan standar atau SOP, maka kamu yang harus melaporkan, yang harus menindaklanjuti langsung, menegurnya langsung begitu. Menegurnya dengan baik-baik tentunya ya, jangan dengan marah-marah segala macam, diberikan pemahaman terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kirim gambar doang, kalau bisa tindaklanjuti ya tindaklanjuti langsung gitu loh. Jadi jangan apa-apa langsung kirim gambar kirim ke staffnya supaya staffnya menegur langsung, itu salah. Itu contoh pemimpin yang tidak baik seperti itu. Kalau sudah jenuh keluar aja deh kayak gitu. Sebab perilaku manajer itu bakal mempengaruhi staff-staffnya yang ada di bawah. Jadi harus hati-hati betul nih sebagai karyawan ya, atau sebagai karyawan yang insya Allah akan naik pangkatnya gitu nanti. Jadi itu teman-teman yang pertama itu adalah tidak adanya komitmen safety dari top manajemen. Terus yang kedua, tidak ada manajemen terintegrasi dari top manajemen berupa keluarnya SOP, manajemen yang lain. Terus yang ketiga itu tidak ada program kerja K3-nya. Terus yang keempat itu tidak ada monitoring pekerjaan. Salah satunya CSMS, Contractor Safety Management System. Yang kelima itu perilaku tidak peduli dari apapun SDM-nya, dari top manajemen sampai ke bawah. Menurutku itu sih yang paling besar yang menimbulkan kecelakaan besar. Akhirnya tidak peduli itu akhirnya menimbulkan sebuah potensi near miss accident, kejadian hampir celaka. Kemudian MTI, medical treatment injury, sudah kejadian tuh, tapi bisa ditanggulangi lah, nggak terlalu serius. Ada yang lost time injury, kehilangan waktu, jadi semua divisi itu harus stop dulu pekerjaannya karena ada kecelakaan. Ada juga sifat kecelakaannya itu kayak property damage, ya kerusakan harta benda lah. Jadi kerusakan harta benda ada juga macam-macam, ada yang internal, ada yang eksternal. Ada juga yang paling mengerikan itu adalah yang katastrofik atau fatality. Yang katastrofik itu kejadian yang tidak menimbulkan kematian, tapi hal tersebut itu menimbulkan kematian, dapat menimbulkan kematian. Hanya faktor lucky saja, faktor keberuntungan saja dia itu tidak meninggal. Yang paling parah itu adalah fatality, meninggal. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Ya ini aku sharing sedikit karena aku ada unek-unek sedikit sih ya, kenapa ada kecelakaan. Memang kecelakaan tuh ya itu sifatnya goib ya, tapi ya sebagai manusia yang berikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya harusnya kita memiliki program-program lah untuk bisa meminimalisir kecelakaan tersebut. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.